jadinya jika seluruh dunia hujan salju tanpa henti? Kedengarannya tidak masuk akal memang. Tapi di sini kita akan sedikit berhayal. Skenario apa yang terjadi jika seluruh dunia hujan salju tanpa henti? Tidak bosan Mimin mengingatkan, tekan tombol subscribe dan like, serta bunyikan loncengnya, agar tidak ketinggalan update konten menarik lainnya. Hari pertama turun salju, seluruh dunia tertutupi oleh awan. Berita ramalan cuaca memberikan kabar bahwa akan ada badai di seluruh dunia. Ada yang panik, tapi juga masih ada yang santai saja. Salju pertama pun turun. Untuk daerah subtropis sampai sekitar kutub dan pegunungan es, biasa saja orang menanggapinya. Tapi, untuk daerah gurun dan tropis yang berada di jalur khatulistiwa, terheran-heran dan panik dengan fenomena yang terjadi. 1 minggu berlalu, badai salju semakin menjadi-jadi. Tingkat interval badai meningkat. Orang-orang berusaha bertahan di rumah, menutup ventilasi rumah dan memakai pakaian tebal. Untuk persediaan yang terbatas, mungkin terjadi penjara toko di mana-mana. Tumbuh-tumbuhan dan hewan mati beku. Tidak ada lagi pertanian dan peternakan. Danau dan sungai sepenuhnya membeku. Untuk daerah laut, hanya sekitar pesisir saja mulai membeku. Karena ombak yang besar mencegah air laut membeku. 1 bulan badai salju tanpa henti. Laut hampir membeku sepenuhnya. Listrik kota padam. Pembangkit listrik tenaga air membeku. Tapi untuk pembangkit listrik tenaga diesel, batu bara, angin, panas bumi, dan nuklir masih dapat bertahan. Untuk daerah tropis, banyak sekali korban jiwa yang mulai berjatuhan. Kelaparan dan mati beku kedinginan. Bahan makanan yang mulai sedikit. Akses kendaraan yang mulai terputus. Tidak mungkin evakuasi dilakukan. Rumah tempat tinggal mungkin tidak dirancang untuk bertahan di kondisi salju. Salju pun mulai menumpuk di atap rumah. Daerah subtropis dan kutub pun menyusul. Dampak bangunan dengan atap luas dan bukan terbuat dari beton akan ambruk dan runtuh. 1 tahun badai salju tanpa henti. Rumah-rumah terkubur salju sepenuhnya. Laut pada akhirnya membeku seluruhnya. Listrik dari pembangkit telah lumpuh dan padam karena tidak ada yang mengurusnya. Korban jiwa mencapai 80% sampai 90%. 10 tahun badai salju tanpa henti. Hanya sedikit saja yang bertahan. Mungkin tinggal di dalam bangker bawah tanah dan membuat pertanian hidroponik dengan sumber pemanas dari energi listrik bertenaga nuklir. 100 tahun badai salju tanpa henti. Apakah masih ada yang bertahan? Tidak ada yang tahu. Pada akhirnya yang tinggal di dalam bangker bawah tanah, pintu masuknya akan tertutup salju. Apakah ada kehidupan? Tidak mungkin ada lagi, tanpa persiapan yang matang. Seperti membangun kota bawah tanah. Tidak akan mungkin ada manusia yang bertahan lagi. Hanya menyisakan bakteri-bakteri tangguh saja yang dapat bertahan. 1000 tahun badai salju tanpa henti. Gedung-gedung tinggi sudah tenggelam oleh salju sepenuhnya. Tetapi, lautan dalam, seperti Palung Mariana tidak beku. Karena tekanan yang kuat, suhu, dan terisolasi di dasar laut.